ukurannya berbeda-beda. Nah, ada yang 3 kali 3 meter, ada yang 1 meter kali 2, ada macam-macam ukurannya. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat di saat menjalankan puasanya? Mudah-mudahan lancar sampai hari Lebaran dan jangan ada puasanya yang bolong. Nah, topik kita kali sobat yaitu tentang membahas tentang karpet. Dimana kemarin ada yang bertanya, Pak, saya buka usaha laundry di rumah atau laundry rumahan. Nah, tetapi pelanggan saya memberikan karpet dan saya bingung bagaimana cara mencucinya, sementara alatnya tidak ada sama saya. Cuman di sini dia tidak menjelaskan karpetnya sebesar apa atau ukuran berapa. Nah, sebenarnya sobat ya, kalau masalah laundry karpet ini kan ukurannya berbeda-beda. Nah, ada yang 3 kali 3 meter, ada yang 1 meter kali 2, ada macam-macam ukurannya. Cuman ya istilahnya kita bisa berpatokan dari lokasi kita. Apakah istilahnya mengizinkan untuk mencuci karpet atau tidak. Nah, baru tergantung ukurannya. Kalau karpet besar ya lebih baik jangan kita terima. Nah, tapi kalau karpet kecil atau 2 meter kali 2 meter atau 1 meter kali 2 meter bisa. Contoh, saya sendiri pernah melakukannya. Bahkan baru-baru ini saya menerima karpet. Nah, karpetnya kecil sih, kecil. Nah, cuman lapisannya berbahan karet. Saya terima. Kebetulan kamar mandi saya lumayan besar, jadi cuci dengan manual tanpa menggunakan alat pencuci karpet. Memang saya akui capeknya lumayan, ya kan? Karena cuci sistem manual, kita sikat keliling, bolak-balik, baru kita sabun keliling juga. Ya lumayan sih, lumayan. Cuman ya istilahnya saya melakukannya karena harganya masih sesuai. Nah, kalau masalah harga itu tergantung lokasi kita masing-masing. Cuman di saya karpet itu tergantung per meter. Nah, contohnya sobat, ini baru-baru ini saya baru menerima karpet. Nah, ini berbahan karet lapisannya. Nah, cuman karena berbahan karet itu tidak saya gulung dan si pemilik menyarankan jangan sampai digulung panjang, makanya jadi saya lipat. Nah, jadi sobat, ini salah satu, ini ukurannya 2 kali setengah. Nah, karena mengizinkan ya saya cuci. Makanya saya katakan sobat, itu tergantung ukuran atau tergantung kemampuan kita juga. Mampukah kita mengerjakan atau tidak. Nah, seperti ini saya terima karena saya mampu. Nah, makanya sobat saya bilang, sebenarnya kalau usaha laundry ini ya, baik usaha laundry rumahan mau baik usaha laundry kiloan, kita harus bisa membaca situasi atau mengontrol tenaga kita atau kemampuan kita, sanggup nggak menerima laundryan yang istilahnya seperti contohnya karpet ini, apakah kita bisa mengerjakannya atau tidak. Nah, cuman ini bukan sekali ini aja ya, saya udah sering menerima karpet tapi ukuran kecil. Nah, cucinya secara manual ya, selama ini belum ada komplainan. Walaupun istilahnya agak lama ya keringnya. Nah, mengeringkan juga secara manual. Dan saya yang memberikan waktu terhadap si pelanggan, berapa hari karpet selesai. Nah, jangan sampai si pelanggan
Nah ini sobat, yang saya tunjukkan tadi itu saya proses pengerjaannya 4 hari. Nah jadi karena kita menggunakan tenaga matahari mengeringkan, 4 hari baru kering. Nah jadi makanya saya katakan sobat, itu tergantung kemampuan kita tadi. Seperti yang saya katakan tadi itu, kita sanggup mengerjakan, kita terima. Tapi kalau kita tidak sanggup, ya lebih baik kita tolak. Nah cuma istilahnya memang kalau ada yang memberikan karpet yang ukuran besar sama saya tidak pernah terima. Nah jadi intinya sobat, laundry semua, baik karpet, baik pakaian, baik jenis laundry apapun bisa kita terima. Nah cuman kita lihat dulu apakah kita mampu atau tidak, karena laundry ini semua tergantung kemampuan kita mengerjakannya, sanggup atau tidak. Nah kalau contohnya seperti hotel itu kan banyak laundrynya sekali ngasih. Kita lihat berapa banyak, berapa ratus kilo sekali ngasih, mampu nggak kita dalam jangka waktu yang ditentukan pihak hotel. Nah kira-kira itulah contohnya. Jadi pada intinya semua sobat, kita bisa menerima laundry apapun asal bisa kita mengerjakannya. Jadi kita harus bisa baca juga kemampuan kita sampai di mana mengerjakan suatu pakaian itu atau suatu laundry itu. Oke sobat, kira-kira sampai di sini video singkat saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.